Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah solusi yang katanya ramah lingkungan, yang diimpor dengan niat paling baik, justru malah jadi salah satu krisis ekologi terbesar di Amerika Utara? Nah, ini dia ceritanya. Kisah tentang ikan mas Asia. Ini tuh kayak sebuah peringatan loh, tentang bagaimana niat baik kalau nggak dibarengi pemahaman ekologi yang dalam, ujung-ujungnya bisa jadi bencana. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Oke, untuk ngerti kenapa semua ini bisa jadi kacau balau, kita harus mundur dulu ke tempat di mana semuanya berjalan dengan baik. Kita mulai dari Tiongkok, tempat di mana ikan ini bukan monster, tapi justru bagian penting dari sebuah sistem yang seimbang. Jadi gini, pertama-tama ikan mas Asia itu sebenarnya bukan cuma satu jenis ikan loh. Ini nama gabungan buat 4 spesies yang beda. Dan di Tiongkok, mereka ini udah jadi bagian dari peradaban ribuan tahun. Ya, sebagai makanan, pembersih air, pokoknya alat manajemen ekosistem deh. Di Tiongkok, populasi ikan ini tuh terkendali banget. Ada 3 kunci utamanya. 1, manusia itu sendiri jadi predator utama mereka. 2, ada siklus alam kayak banjir yang ngatur pasokan ikan-ikan muda. Dan 3, musim dingin yang menusuk secara alami ngerem populasi mereka. Nah, coba deh salah satu dari 3 pilar ini dihilangkan, ceritanya bakal beda banget. Dan ya, cerita yang beda banget itulah yang terjadi waktu ikan-ikan ini dibawa nyebrang Samudra Pasifik ke Amerika Serikat di tahun 70-an. Semuanya didorong oleh sebuah janji yang kedengerannya bagus banget. Di atas kertas, idenya tuh kedengeran jenius banget kan? Ganti bahan kimia yang keras dengan solusi biologis. Ikan yang secara alami doyan makan alga dan plankton buat bersihin kolam pengolahan limbah. Solusi hijau yang sempurna. Atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan saat itu. Nah, disinilah letak kesalahan fatalnya. Gini loh, seluruh rencana solusi hayati ini cuma bisa berhasil dengan satu asumsi penting. Bahwa ikan-ikan ini bakal tetap anteng di dalam kolam-kolam tertutup tempat mereka ditaruh. Asumsi itu ternyata salah besar. Jadi mereka lolos bukan karena satu bencana besar. Enggak, justru karena serangkaian kesalahan kecil yang numpuk. Banjir biasa aja bisa bikin ikan-ikan ini kesapu keluar dari kolam. Peralatan yang rusak bikin mereka bisa kabur. Dan peraturan yang longgar artinya ya nggak ada yang bisa ngelarang mereka nyebar ke sistem sungai terbesar di Amerika Utara. Begitu mereka lepas ke alam liar, wah, mereka bukan cuma bertahan hidup, mereka kayak nemuin surga. Lingkungan baru mereka bukan cuma cocok, tapi sempurna. Ini bikin mereka bisa berkembang biak dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Coba bayangin deh, sungai yang super luas, airnya hangat, makanannya melimpah gara-gara pupuk dari lahan pertanian, hampir nggak ada penghalang, dan nggak ada satupun predator yang sanggup memangsa ikan mas dewasa. Ini ibaratnya ngasih kunci kerajaan ke penjajah. Sungai Mississippi itu jadi jalan tol buat ikan mas Asia. Angka ini bener-bener gila dan nunjukin separah apa invasinya. Biar kebayang ya, artinya tuh gini, kalau kita lempar jaring ke sungai, dari setiap 10 kilogram ikan yang kita angkat, 9 kilogramnya itu ikan mas Asia. Bukan lagi ikan lokal, tapi si pendatang. Itulah kenyataan di banyak bagian sungai sekarang. Dan ini nih bagian yang paling licik. Ikan mas Asia ini nggak memburu ikan asli. Mereka nggak menyerang langsung. Cara mereka menghancurkan ekosistem itu jauh lebih halus, tapi juga jauh lebih efektif. Gini cara mainnya, ikan-ikan ini tuh kayak mesin penyedot makanan. Mereka tumbuh gede cepet banget, dan mereka nyaring plankton yang jadi dasar dari rantai makanan dari air dalam jumlah masif. Akibatnya, anak-anak ikan asli yang butuh plankton yang sama buat hidup jadi kelaparan. Generasi baru ikan asli jadi nggak pernah punya kesempatan buat tumbuh dewasa. Selama bertahun-tahun, ini cuma dianggap masalah ekologis, sesuatu yang bikin pusing para ilmuwan dan nelayan. Tapi semua berubah ketika ikan-ikan ini mulai menyerang balik dengan cara yang sangat aneh dan berbahaya. Ini beneran kayak adegan film fiksi ilmiah yang aneh. Ikan mas perak, salah satu dari 4 spesies itu, punya kebiasaan super aneh. Mereka loncat tinggi keluar dari air kalau kaget sama suara mesin perahu. Bayangin, ikan seberat 20 kilo terbang ke arah muka Anda. Ini bisa bikin patah tulang, geger otak, bahkan sampai ngebalikin perahu kecil. Tiba-tiba, ini bukan lagi cuma soal lingkungan, tapi juga masalah keselamatan publik. Nah, karena udah jadi krisis ekologis sekaligus keselamatan publik, jelas pihak berwenang mulai bertindak. Sayangnya, kalau kita lihat sejarah 50 tahun ke belakang, ceritanya selalu sama. Tindakan yang diambil selalu terlalu sedikit dan terlalu telat. Kalau kita lihat, perjalanannya, ini kayak cerita kegagalan beruntun. Selama 2 dekade pertama, masalah ini dicuekin aja.
Baru di tahun 2000-an, pas ancamannya udah deket ke Great Lakes, mereka baru panik bikin penghalang listrik yang mahal. Terus di tahun 2010-an, ada ide, ayo makan musuhnya, tapi gagal juga. Sekarang, harapannya ada di teknologi canggih kayak dinding suara atau rekayasa genetika. Tapi solusi yang benar-benar bisa diterapkan dalam skala besar, ya masih jauh. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan paling penting dari seluruh masalah ini kan. Kok bisa ikan yang sama jadi sumber daya berharga di Tiongkok, tapi malah jadi bencana ekologis di Amerika Serikat? Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di Tiongkok, ikan ini adalah sumber daya yang diatur, di mana manusia jadi predator utamanya. Di Amerika, ikan ini adalah penjajah di ekosistem yang nggak siap, di mana manusia justru jadi korban. Ini membuktikan satu hal, masalahnya bukan di ikannya, tapi di sistem tempat kita menempatkan ikan itu. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari semua ini ya ini. Krisis ikan mas Asia ini bukan hasil dari teknologi yang jelek, sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari kegagalan kita dalam berpikir, kegagalan untuk sadar kalau kita nggak bisa begitu saja mengambil satu bagian dari ekosistem yang seimbang, mencemplungkannya ke ekosistem yang benar-benar berbeda, terus berharap hasilnya bakal baik-baik saja. Ini pengingat keras bahwa niat baik saja ternyata nggak cukup buat mengelola kekuatan alam.